Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat serta karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah dan kemudian salat tarawih yang berikut. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Mudah-mudahan kita selalu konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga nanti di akhir kita bisa termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berkah ini perkenankanlah saya sebagai perwakilan dari pengurus masjid untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, yang akan bertugas pada kegiatan Qiyam Ramadan pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Usman Abdullah Isagi, dan yang bertugas sebagai penceramah dan imam pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Usman Abdullah Isagi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang bertugas untuk kultum subuh yaitu DRS Anam Syaifi. Kemudian pengumuman yang kedua, jemaah yang akan memberikan buka puasa untuk esok hari adalah untuk RT 1 ada Ibu Puput, kemudian RT 2 Bapak Anam Syaifi dan Mas Andri, kemudian RT 3 ada Bapak Widodo, dan RT 4 ada Al-Ustaz Munawir Ahmad. Kemudian yang ketiga yaitu perolehan total infak pada kemarin malam jumlahnya adalah 455.000. Jadi untuk total keseluruhan infak pada malam hari ini adalah 705.000. Mari kita doakan kepada para donatur dan dermawan masjid kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya, semoga mereka diberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Kepada Bapak penceramah dan imam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ngaji bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng aja. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita masih diberikan nikmat sehat, walafiat, iman, Islam, nikmat pekerjaan, nikmat bisa makan, nikmat bisa buka puasa, nikmat bisa ngopi. Tapi
kata Pak Yono, ntar pulang dari sini saya ngopi ke rumahnya, katanya nikmat bisa macam-macam. Itu semua kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihi ma min ni'mah. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Wa kafa bihi ma, cukup dengan dua nikmat itu, nikmat iman dan Islam, min nikmah, semua nikmat kita dapat. Nikmat apapun kalau nggak ada iman Islam di hati kita, nikmat yang lain menjadi sia-sia. Yang paling kita syukuri kita masih ada nikmat iman dan Islam. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, takwa yang hak. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Islam harga mati. Islam harga mati. Artinya apa? Sampai mati kita harus Islam. Sampai apa? Lidah kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya setiap kali kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, baik dalam salat maupun dalam kehidupan sehari-hari kita bersyahadat, masukkan dalam hati kita, ya Allah, jadikanlah ucapan ini ucapan terakhir saya ketika malaikat Israel mengambil ruh dari jasad kita. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh. Jadikan itu ucapan kita terakhir. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Masalahnya jamaah rahimakumullah, bisa kagak anak-anak kita, saudara kita, istri kita ngebimbing kita saat kita sedang sekarat? Bisa tidak anak-anak kita saat kita meninggal dunia, jenazah sudah berbaring, kita sudah dibaringkan, sudah dibandingkan, sudah ditaruh di atas keranda, anak kita bilang, istri kita bilang, keluarga kita bilang, mulai hari ini hutang piutang ayah saya, hutang piutang ibu saya menjadi tanggung jawab saya. Bisa nggak anak kita bilang seperti itu? Ada iwalah, proses pengalihan hutang. Kan orang kalau masih punya hutang masih tertanggung urusan dunianya. Ketika sudah ada yang menanggungnya, siapa? Anak kita berani mengatakan itu. Mulai hari ini bapak-bapak, saya minta maafkan kesalahan orang tua saya. Mulai hari ini segala hutang piutang ayah saya, janji apapun dan berapapun nilainya menjadi tanggung jawab saya anaknya. Ketika anak bilang seperti itu, kelar urusan orang tua. Dia bebas, anak yang tanggung. Itu anak yang soleh. Kita pengen anak-anak kita begitu, jangan apa begini, maaf. Kita masih berbaring, anak-anak udah pada berebut warisan. Anak kejadian Pak, saya ngalamin, saya dapetin seperti itu. Jenazah belum dikubur, ini anak udah bingung. Ntar warisannya gimana Pak, bisa bantu saya enggak? Astagfirullahaladzim. Jenazah belum dikubur, udah mikirin warisannya. Jangan sampai begitu kita. Paham orang? Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita masih hidup, kita masih udah baru dan belum dikubur. Ada lagi yang lebih parah lagi. Kita masih hidup, orang tua masih ada, anak udah lupa sama orang tua ada. Contoh, anaknya main HP. Coba ada anak kita main game, panggil, Mamat. Terus, hajar. Terus. Mamat, terus. Dia ngedenger panggilan kita. Dia masih ada, kita masih ada, anak kita udah lupa sama kita. Kenapa? Itu handphone. Makanya yang punya handphone anak-anaknya buang, jual buat masjid. Ya kita nggak nyalain teknologi sekarang. Ya mau nggak mau kita harus pandai kita mensikapi teknologi canggih. Otak kita, iman kita harus lebih canggih lagi. Jangan sampai anak-anak kita lupa kepada kita. Tema kita hari ini kan begitu, menciptakan generasi robbani. Kalau robbani di Pamulang tukang nasi goreng. Bang Op, ya udah meninggal almarhum di perapatan ini. Bang Pak Yono tahu itu Bang Robbani. Maksudnya apa? Generasi yang percaya kepada Allah, begitu maksudnya. Generasi iman. Gitu.
Bagaimana caranya ya anak-anak kita generasi yang saleh? Nabi Ibrahim gelisah. Nabi Ibrahim gelisah pengen punya banget anak yang saleh. Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Maka baca doa itu bapak-bapak, ibu-ibu, baca doa itu biar kita dapat anak-anak yang saleh. Yang masih bujang boleh nggak baca doa itu? Boleh banget biar ketemu istri salehah, pinter, kaya, cakep, akhlaknya bagus, keturunan orang kaya, anak satu-satunya warisannya banyak. Cakep tuh. Pas mau lagi kalau ada. Awalnya apa lagi kan? Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan saya anak-anak yang saleh. Bagaimana cara biar anak-anak yang saleh? Pertama doa terus, jangan pernah putus doa. Jangan pernah putus doa. Kita didik, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, kata Nabi, terangi rumah kamu dengan baca Al-Quran. Ini sekarang Al-Quran dibacanya yang baca handphone ya. Baca Al-Quran, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangi rumah dengan baca Al-Quran. Rumah yang dibacakan Quran terang. Kenapa terang? Saat kita baca Al-Quran, malaikat rahmat hadir ke rumah kita, datang ke rumah kita, mendoakan kita dan mengaminkan doa-doa kita. Maka kata Nabi, terangi rumah dengan baca Al-Quran. Maka ketika baca Al-Quran, ketika masuk rumah, saya baca dalam sebuah hadis, masuk rumah, assalamualaikum kepada tuan rumah. Assalamualaikum kalau ada orangnya. Kalau orangnya kosong, rumah kita nggak ada isinya. Kita doa orang yang pertama kali masuk, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca qul huwallahu ahad sekali, qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk rumah. Masuk rumah aja kita udah baca Al-Quran. Gitu. Jangan masuk rumah nyelonong. Belum lapar, belum ngopi, gajian kagak dapet, tadi jalanan nyenggol orang, sampai di rumah nggak ada orang, waduh, yang ada marah-marah mulu. Ingat, assalamualaikum, baca salawat, baca Al-Quran, Al-Ikhlas sekali. Tuh, Nabi ngajarin begitu. Oleh karena itu yang berbahagia, ayo anak-anak kita harus jadi anak-anak yang salehah. Nabi Zakaria begitu juga kan? Nabi Zakaria pengen punya anak solehah. Imran menitipkan anaknya Maryam. Ditaruh karena perempuan, ditaruh di mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab, dilihat Nabi Siti Maryam banyak makanan. Qala anna laki haza. Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, dari mana makanan segini banyak ini? Kata Nabi Zakaria. Qalat, Siti Maryam menjawab, huwa min indillah. Makanan ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitung-hitungan. Maka ada rezeki tanpa dihitung. Rezeki bighairi hisab itu udah cari. Kalau gaji setiap bulan golongan 3C, 3A sekian juta itu gaji ketaker, gaji begitu. Yang kita cari gaji yang tanpa hisab ini, yang tidak di luar perhitungan itu. Nah, Allah memberikan kepada Siti Maryam rezeki yang tanpa terhitung. Hunalika da'a. Nah ini dia nih. Hunalika, di sifat itulah. Di mana? Di mihrab. Tempat Siti Maryam beroleh berlimang makanan rezeki yang berlimpah itu. Zaka hunalika da'a Zakaria Rabbah. Nabi Zakaria berdoa di tempat itu. Di mana? Di mihrab. Tempat Siti Maryam mendapatkan berkah makanan yang sangat berlimpah itu, Nabi Zakaria berdoa. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuh doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepada saya zurriyah. Nabi Zakaria doanya panjang, maksudnya panjang orientasinya. Dia tidak minta anak, dia minta zurriyah. Kalau anak sampai di kita doang. Zurriyah keturunan sampai cicit, cucu, apalagi bawahnya cucu, cicit, merecet, teruslah sampai ke bawah tuh cicit namanya. Maka kalau kita sebagai cucu doa pada Allah, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kakek kita kebagian keampunan, kebagian. Jangan dikira nggak sampai. Kalau nggak percaya mati aja duluan. Sampai
Sampai ini kan banyak orang yang percaya. Bodoh amat saya ngomong di sini mah. Sampai ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria ditanya, zurriyah bukan bukan waladan. Bukan walad, bukan anak, tapi zurriyah, keturunan, anak cucu. Nabi Zakaria pikirannya jauh ke bawah, jauh ke depan. Dia pikirin anak cucunya. Dia pengen punya anak, anaknya punya anak lagi, anaknya punya terus. Dia pengen anak keturunannya ke bawah. Itu anak-anak yang thayyibah. Itu doa Nabi Zakaria. Dikasih Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Dan seterusnya keturunannya menjadi para nabi dan rasul itu Nabi Zakaria alaihissalam. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah, kekuatan itu datang dari kita orang tua. Kalau kita semangat mendidik anak kita menjadi anak-anak yang thayyibah, anak-anak yang saleh, insya Allah jadi. Bukan kadang-kadang kan kita ya bodo amat lah. Ada orang yang mikirin orang tua yang mikirin dirinya sendiri, ada. Dia butuh hanya tenar dia sendiri dengan mikirin anaknya. Ada orang yang tenar, orang tua yang kaya tenar, tapi anaknya belangsak dia nggak pikirin. Yang penting dia senang. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Kita yang kita pikirin adalah anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita, cucu kita, generasi-generasi kita, murid-murid kita, teman-teman kita semuanya menjadi zurriyatan thayyibah. Bukan apa? Bukan anak. Tapi zurriyah, keturunan yang thayyib, baik-baik, enak, qurrata a'yun. Maka doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu ibarat bocah, lihat bocah umur 3 tahun, cucunya Pak Yono tuh. Itu masih resep dilihat, apa aja tingkahnya masih enak dilihat. Itu namanya qurrata a'yun. Atau dalam Al-Qur'an disebut dengan kata wildan. Ada wildan yang lucu. Anak kecil, dia pagi-pagi mulutnya mangap, kita cium, masih enak wanginya. Coba emaknya pagi-pagi mulutnya mangap, cium, lain baunya. Tapi kalau anak kecil, resep kita lihat, enak. Itu namanya wildan. Itu namanya qurrata a'yun. Maka kita pengen anak-anak kita, keluarga kita menjadi qurrata a'yun buat kita lahir batin, dunia dan akhirat. Ini saja, mudah-mudahan kita terus berdoa pada Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf jika ada perilaku dan perkataan tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.